Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tayyib, kita melanjutkan pelajaran kita materi yang ketiga dalam matan Al-Ajurumiyah karya Ibnu Ajurumi dengan syarah Mukhtasar Jiddan karya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Kemarin kita telah membahas tentang al-kalam, kemudian aksamuhu, kemudian membahas tentang habis kalam dan aksamuhu, kita membahas tentang al-i'rab, babul i'rab, ta'rifnya dan bagaimana mengi'rabnya. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam bab aksam al-i'rab. Kemarin ta'riful i'rab, sekarang aksamul i'rab. Ma huwa al-i'rab? Muraja'an syari'an, muraja'atan syari'atan. Al-i'rab wa taghyiru awakhiril kalim li ikhtilafi awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw takdiran. Al-i'rab adalah perubahan akhir-akhir kalimat dengan berbagai macam awamil, yang awamil itu sesuatu yang membuat dia berubah, yang masuk dalam kalimat tersebut. 'Alaiha lafdhan aw takdiran. Kalimat itu yang berupa lafdhan pada akhirnya, atau takdir yang tidak berupa lafadz, maksudnya bukan huruf aslinya. Nah, ini mungkin berhubungan dengan alamatul i'rab nantinya. Nah, takdirnya kayak misalkan yang tadi al-fata al-qaldi. Nah, itu contohnya. Kalau lafdhan jelas Zaidun, qara'a Zaidun, adribu Zaidan. Nah, itu adalah takdir, perubahan pada akhir kalimat, itu adalah i'rab. Dan sekarang kita melanjutkan ke bagian-bagiannya, atau disebut dengan aksamul i'rab. Aksamul i'rab arba'ah. Qala Ibnu al-Ajurumi, aksamuhu wa aksamuhu arba'atun, raf'un wa nasbun wa khafdun wa jasmun. Nah, penjelasannya adalah ya'ni anna aksamul i'rab arba'ah. Nah, bagian-bagian i'rab itu ada 4 macam. Yang pertama adalah raf'un. Raf'un itu artinya adalah mengangkat. Rafa'a yarfa'u, mengangkat. Ketika biasanya dhammah ketika kita mengucapkan sesuatu yang dhammah, itu adalah mengangkat mulut kita biar mengedepankan atau memancungkan hidung kita biar terucap dengan jelas huruf dhammahnya. Nah, itu disebut dalam nahwu raf'un atau marfu'. Nah, contohnya adalah yudrabu Zaidun. Yudrabu Zaidun. Yudrab artinya adalah dipukul. Yudrab artinya dipukul karena dhamma awwaluhu wa futihama qabla akhir. Karena awalnya didhammahkan, kemudian huruf sebelum akhir difathahkan, maka dia kalau dalam bahasa Inggrisnya apa? Passive voice, bukan? Nah, itu bukan kata kerja, tapi dia artinya kata kerja majhul. Nah, fi'lun majhul. Yudrabu Zaidun. Jadi artinya Zaidun dipukul. Zaidun dipukul. Nah, pelajaran kita di sini adalah raf'un, yang mana Zaid kedudukan di sini adalah marfu', disebabkan karena ada fi'il, walaupun dia fi'lun mabniyun majhul. Nah, Zaidun alamatuhu raf'un. Zaidun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhiri ala annahu fa'il. Nah, dia itu naibun fa'il, afwan. Nah, karena di sini fi'lun majhul, maka Zaidun adalah naibun fa'il. Nah, naibun fa'il marfu' jelas. Kemudian setelah raf'un yaitu nasbun. Nasbun contohnya lan adriba Umar. Lan adriba Umara. Nah, lan di sini adalah huruf apa?
Lan di sini adalah harfun nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Adriba itu adalah fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' dia mansub. Ya kan? Fathah harakatnya. Lan adriba Umara. Umara maf'ulun bihi. Karena ada fi'il adriba. Jadi saya tidak pernah dan tidak akan pernah memukul Umar. Itu artinya. Saya tidak akan pernah memukul Umar. Lan di sini dinamakan dengan harfun nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Karena apa? Karena li'annaha tangfi al-fi'la wa tansib wa tunassibuhu wa tusayyiruhu mustaqbilan. Karena lan, huruf lan di sini adalah menafikan kata kerja. Jadi artinya tidak. Al-fi'l wa tunassibuhu, dan dia itu membuat fi'il itu menjadi mansub. Adriba harakatnya fathah dhahirah ala akhirih, ya kan, liwujudi harfu an-nawasib yaitu lan. Wa tunassibuhu wa tusayyiruhu mustaqbilan, dan mengubah fi'il itu menjadi masa yang akan datang. Jadi diartikan lan adriba itu saya tidak akan pernah memukul. Maf'ulun bihinya siapa? Umar. Saya tidak akan pernah memukul Umar. Nah, itu lan adriba Umara. Jadi di sini pelajarannya adalah nasbun. Nasbun. Nanti kita akan belajar tentang harfun nawasib insyaallah. Lan wa alan wa lamma dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya setelah raf'un nasbun kemudian khafdun. Khafdun itu adalah nama lain jarrun. Khafdun itu mahfuz. Nah, kalau kita mengi'rabkan majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun ala akhirih. Nah, kalau khafdun di sini contohnya adalah marartu bi Zaidin. Aku telah melewati Zaid. Nah, di sini Zaid di sini adalah ismun majrur bil ba. Ismun majrur bil ba. Ba adalah harfu jarrin. Nah, ini adalah khafdun, contoh dari khafdun. Wa jasmun. Raf'un, nasbun, khafdun, wa jasmun. Wa jasmun nahwu lan adrib Zaidan. Di sini lam di sini adalah apa namanya? Harfun nafyin wa jasmin wa qalbin. Adrib di sini adalah fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jasmihi as-sukun. Nah, karena ada di sini ada harfu al-jawazim yaitu lam. Harfu lam ini dinamakan dengan harfu nafyin wa jasmin wa qalbin. Kemudian Zaidan maf'ulun bihi karena ada fi'ilnya. Nah, di sini pelajaran kita adalah jasmun. Jasmun berharokat sukun pada akhir kalimatnya itu adrib. Lan adrib Zaidan. Kita tidak bisa mengatakan lan adriba Zaidan. Itu salah dalam kaidah nahwunya. Nah, yang betul insyaallah lan adrib Zaidan. Lam adrib Zaidan. Nah, lam itu harfun nafyin wa jasmin wal qalbin. Adrib itu adalah fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jasmihi as-sukun zahiratun ala akhirih. Zaidan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Kenapa lam itu dinamakan dengan harfun nafyin wa jasmin wa qalbin? Li'annaha tangfi al-fi'la. Karena dia itu menafikan al-fi'l. Lan adriba lam. Aku tidak. Itu artinya tidak. Li'annaha tangfi al-fi'la. Wa tajzimuhu, dan dia membuat fi'il itu majzum atau berharokat sukun. Kalau alamat aslinya memang sukun. Nanti kita belajar alamatul jazmi. Nah, sekarang adalah yang kita pelajari adalah sukun. Wa tajzimuhu as-sukun. Nah, lam adriba. Kemudian diartikan dengan tidak pernah. Tidak pernah itu adalah nafyun, menafikan, tidak pernah memukul. Wa tuqallibuhu ma'nahu fayasiru madhiyan. Nah, ini kedudukan di sini adriba itu kan sebenarnya fi'lun mudhari, tapi maknanya adalah fi'il madhi.
Karena apa? Karena lam itu harfu qalbin yang mana membalikkan fi'lul mudhari menjadi fi'lul madhi, yang masa yang harusnya masa yang akan datang atau masa sekarang menjadi masa lampau. Lan adriba zaidan, sehingga artinya adalah aku tidak pernah memukul Zaid. Aku tidak pernah memukul Zaid. Nah, ini artinya dari lam adrib Zaidan. Nah, salah satu perbedaan antara lan sama lam, nah dari segi i'rabnya atau harakatnya, lan itu membuat fi'il menjadi mansub, kalau lam membuat fi'il menjadi majzum. Yang kedua, maknanya lan itu tidak, artinya tidak akan pernah untuk yang akan datang, untuk masa yang akan datang. Sedangkan lam itu yang akan lampau, yang masa lampau. Kalau lam itu yang masa lampau, ya kan? Artinya adalah saya tidak pernah memukul Zaid. Sedangkan kalau lan adriba Umara, saya tidak akan. Nah, saya tidak akan, ada kata-kata akan itu adalah untuk mengartikan huruf lan ini, karena ini untuk mustakbal. Sehingga lan itu dinamakan dengan harfun nafyin untuk menafikan harfun nasbin karena dia memangsubkan, wastiqbalin harfu istiqbalin karena dia itu untuk masa yang akan datang. Ini tentang wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Nah, contohnya udah saya bacakan dengan beserta penjelasannya. Insyaallah bisa dipahami tentang ini, mudah sekali insyaallah. Nah, nanti kita praktekkan dalam i'rabnya dan kita harus membedakan antara mana yang raf'un, mana yang nasbun, mana yang khafdun, mana yang jazmun. Ma hiya alamatu, ma hiya aqsamu al-i'rab. Apa saja bagian-bagian i'rab? Bagian-bagian i'rab adalah macam-macam i'rab adalah raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Nah, sekarang kita akan melanjutkan sedikit lagi tentang al-farqu baina al-ism wal fi'il. Apa perbedaan antara isim dan fi'il dalam masalah alamatul i'rab, dalam masalah i'rabnya. Qala Ibnu Ajurrumi falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wa la jasma fiha. Nah, untuk asma atau isim-isim, nah itu bisa berupa marfu'. Nah, dia bisa menerima alamat rafa', bisa menerima alamat nasab, bisa menerima alamat khaf, tapi dia tidak bisa majzum. Nah, perhatikan di sini, isim tidak bisa majzum, sama sekali tidak bisa berharokat sukun. Isim tidak bisa berharokat sukun atau alamatnya majzum. Yani anal asma yadkhuluha raf'u, cuman hanya bisa marfu'. Ja'a Zaidun contohnya. Ja'a Zaidun contohnya adalah Zaidun datang. Nah, contohnya Zaidun datang. Falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wa la jasma fiha. Yani anal asma' yadkhuluha raf'u. Jadi asma' cuman bisa marfu'. Contohnya Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Dunnya Zaidunnya itu adalah marfu' fa'il. Wan nasbu, nah bisa nasab. Contohnya ra'aitu Zaidan. Nah, Zaidan di sini adalah isim, ya kan, ismul alam, nama orang. Nah, Zaidan di sini adalah isim. Dia alamatnya adalah marfu' kemudian mansub. Wal khafdu nahu maratu bi Zaidin. Nah, maratu bi Zaidin contohnya. Wala yadkhuluha al-jasmu. Nah, sedangkan isim itu tidak bisa tidak bisa dimasuki oleh alamatul jasmi, alamat-alamat yang membuat dia itu majzum, ya kan, tidak bisa. Kemudian sedangkan untuk fi'il, walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jasmu wala khafdha fiha. Sedangkan kalau untuk fi'il itu tidak bisa marfu', tidak bisa mansub, tidak bisa majzum. Kalau fi'il itu bisa dimasuki oleh marfu', dimasuki oleh bisa mansub dan bisa majzum, tapi tidak bisa khafdun atau kasrah. Yani anal af'al yadkhuluha raf'u. Contohnya adalah nahu yudrabu. Contohnya adalah kalimat yudrabu. Yudrabu, bunya di sini adalah dhammatun dhahiratun ala akhirih. Marfu'un dhammatun dhahiratun ala akhirih.
Wan nasbu di sini bisa fi'il bisa mansub. Contohnya lan adriba yang telah nanti kita tadi sebutkan. Wal jasmu nahwu lan adrib. Nah, lan adrib, ribnya baknya di sini kan sukun, alamatul jasmihi as-sukun zahiratun ala akhirih. Wala yadkhuluha la khafdhu, dan tidak bisa dimasuki oleh khafdun. Khafdun tidak masuk dalam fi'il. Nah, ini sedangkan ini adalah perbedaan antara isim dan fi'il. Isim dan fi'il. Adapun persamaan dari isim dan fi'il itu adalah isim bisa marfu' dan fi'il juga bisa marfu'. Isim bisa mansub dan fi'il bisa mansub. Adapun kalau isim hanya bisa yakhtasul ism bil khafdi saja, hanya khafdun tapi tidak bisa jasmun. Dan sedangkan kalau fi'il jasmun tapi tidak bisa khafdun. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang alamatul i'rab. Alamatul i'rab apa aja? Insyaallah alamat asliyah atau alamat yang lainnya. Nah, ini yang kita pelajari untuk materi hari ini. Insyaallah bisa dipahami. Cuman hanya bagian-bagiannya saja, bagiannya itu bagian i'rab dan beserta contohnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.